Halo, selamat malam pemirsa. Senang rasanya saya Kamarati bisa kembali hadir menemani Anda dalam Golden Access. Talkshow membahas mengenai profil sukses orang-orang yang terjun di dunia pasar modal. Dan narasumber saya kali ini adalah Bapak Gema Guyardi. Beliau selaku founder and president director PT Astronaci Internasional. Seperti apa kisah suksesnya? Namun sebelum kita membahasnya lebih lengkap, kita simak profil beliau berikut ini. Seorang Gema Merdeka Guyardi adalah salah satu generasi muda yang berhasil menyulap batu-batu kerikil dalam perjalanan hidupnya dan merubah menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Pria kelahiran 17 Agustus ini tidak asing bagi media dan sering diundang ke beberapa stasiun televisi untuk membahas mengenai pergerakan harga saham, mata uang, dan komoditas, sekaligus mengenai metode analisa saham Astronaci yang diciptakannya. Penyandang gelar Magister Manajemen dari Narota University Surabaya ini sempat mengalami kerugian besar di tahun 2008, namun kondisi tersebut tidak pernah membuatnya jera. Justru saat itulah yang menghantarkannya hingga menemukan trading sistem Astronaci. Astronaci adalah sebuah metode analisa saham yang menggabungkan ilmu astrologi finansial dengan rasio Fibonacci yang memiliki kemampuan mendeteksi waktu naik turunnya harga saham dan komoditas. Keistimewaan dari metode ini adalah satu-satunya metode di Asia yang dapat menghitung waktu kapan suatu saham akan naik atau turun, mulai dari tanggal hingga ke jamnya, dengan menggunakan korelasi antara pergerakan planet di tata surya pada pergerakan harga di pasar saham, uang, dan komoditas. Bagaimanakah perjalanan karir dan kisah sukses Gema Guyardi? Golden Access akan membahas selengkapnya. Tim Liputan IBCN Channel. Ya pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan narasumber saya kali ini, Bapak Gema Guyardi. Beliau founder dan presiden director dari PT Astronaci Internasional. Selamat malam Pak Gema. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Thank you, very Sebelumnya nice. terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Melihat tadi sudah sedikit profil dari Pak Gema. Kaget juga, surprise ya. Surprise ya. Kalau melihat dari background pendidikannya sendiri, Pak Gema sempat mengenyam pendidikan di sekolah pilot, kemudian akhirnya beralih ke finance. Ya, betul. Ini seperti apa Pak Gema ceritanya? Ya, prinsipnya kita hobinya tuh terbang gitu ya. Jadi aviation itu adalah hobi dan DNA sejak saya kecil gitu. Jadi prinsipnya saya harus terbang, apakah jadi Air Force ataupun jadi airliners. Tetapi Tuhan menghendaki yang lain gitu ya. Kita merencanakan, Tuhan menentukan. Saya dibawa ke satu kondisi bahwa saya ketemu pacar, dan pacar saya itu kebetulan pramugari yang akhirnya menjadi istri saya. Itu sepakat untuk tidak terbang, dan pada saat itu nggak ada modal. Jadi mau nggak mau untuk menikah, ya apa yang harus dilakukan. Seseorang sahabat dan juga mentor, bapak angkat saya, mengatakan bahwa pasar modal itu tempat untuk mencari modal. Jadi kalau kamu butuh modal apapun, silakan pergi ke pasar modal, dan mudah-mudahan diridhoi Allah katanya, itu kan, kamu bisa mendapatkan yang kamu inginkan. Ternyata benar, pasar modal itu merubah hidup saya. Akhirnya saya merasakan bahwa kalau memang katanya waktu itu gaji seorang penerbang di Indonesia tidak terlalu besar ya, waktu tahun 2008 2007 ya, saya start itu mungkin sekitar 15 juta sampai 18 juta. Tetapi kalau mau ke luar negeri, satu bulan bisa dapat 60-70 juta. Kita bersyukur kalau saat itu mungkin masuk di dunia aviation, hasilnya nggak seperti sekarang gitu. Jadi workload sih memang luar biasa sekarang ya. Sampai hari ini kita bertemu, saya belum tidur dari kemarin ini. Saya banyak project, dan kemudian dari pagi udah syuting, dan ini kita ketemu lagi. Saya almost 4-5 jam sehari maksimal tidur, dan saya mesti working ini ekstra keras. Tapi saya ada passion di sini, dimana passionnya saya banyak ketemu orang, terus kemudian sharing dan bagaimana membagikan pengalaman yang dulunya saya broke dan kemudian saya bisa fight back.
ya Tuhan berkati melalui perjuangan ya, akhirnya ini menjadi satu inspirasi buat orang lain. Oke, yang menarik memang sebenarnya awalnya adalah untuk mencari modal, terjun di pasar Ya, modal. kuncinya Namun itu. passionnya sudah ada di situ dan sempat juga bangkrut, dapat dikatakan Hancur ya. hancur ya. Hancur. Di tahun berapa Pak Gemma? Saya start tuh 4 Oktober 2007, hari pertama saya invest di pasar modal, saya membeli saham Bank Kapital kalau tidak salah, hari pertama udah rugi 20% gitu setelah dia Hari IPO. pertama dengan modal? 15 juta rupiah ya, jadi itu sisa-sisa uangnya ada, yaudah kita coba, ternyata udah rugi, udah agak shock. Tapi kemudian saya dapat modal lagi, saya hancur di 2008, di stok saya hancur, di forex market saya hancur. Jadi total sekitar 1,5 miliar saya habis, karena memang nggak ngerti apa-apa dan saya cukup down di situ gitu. Karena semakin jauh, karena saya tuh hobi terbang itu udah ke bawah, dan saya punya satu cita-cita, one day I have to be airliner ya, tapi di airline saya sendiri gitu ya. Jadi saya bisa punya pesawat sendiri, saya punya bisnis sendiri. Memang cita-citanya masuk ke pasar modal saya harus punya airline, dan kedua saya ingin punya sekuritas dulu. Sekuritas, jadi sekuritas sudah ada. Kecapai duluan, tinggal airline-nya nih. Jadi saya selalu berpikir bahwa pasar modal bisa menghantarkan cita-cita saya, punya rumah kecapai Desember kemarin gitu ya. Tuhan kasih, dan saya selalu invest di beberapa properti, apartemen, rumah. Ini rumah yang di Jakarta benar-benar direalisasikan. Dalam perjalanan saya sekitar 7 tahun di pasar modal itu kecapai gitu. Oke, dan akhirnya di tahun saat Pak Gemma mengalami kebangkrutan justru mendapatkan pencerahan. Seperti apa nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Gemma Guyardi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Golden Access kali ini berbincang dengan Bapak Gemma Guyardi. Beliau adalah founder dan presiden director dari PT Astronaci Internasional. Pak Gemma, kita lanjutkan lagi melihat di tahun sama saat Anda mengalami kebangkrutan, kemudian mendapatkan pencerahan Astronaci. Ini bisa diceritain nggak sih bagaimana kisahnya? Saya tuh berpikir waktu hancur itu lebih baik saya airline, jadi airliner aja lebih lega begini ya. Tapi ternyata memang orang tua support. Kalau kita mau mulai sesuatu kita jatuh harus bangun. Kenapa orang jatuh? Karena pada saat orang jatuh dia bisa melakukan belajar bangkit. Itu juga dikatakan oleh Bruce Wayne, Batman itu ada kata-kata yang bagus gitu. Orang jatuh kenapa? Karena supaya dia bisa belajar. Pada saat saya berdoa, saya menyatakan bahwa saya mengatakan kita untuk malam-malam dapat satu ide. Kalau seandainya saya tahu waktunya waktu itu tidak stres, saya keluar lebih awal, tentunya saya bisa survive gitu ya. Tetapi dari semua ilmu yang sudah ada, kita sudah pelajari semua, kok tidak ada satupun yang membicarakan tentang Waktunya. price, harga di berapa, di super resisten berapa, tetapi tidak ada satupun yang bicara tentang tanggal berapa sih kita harus keluar. Di sini mulai memancing saya punya satu ide gitu, bahwa ternyata harus kita ini untuk mencari waktunya. Kalau kita tidak tahu waktunya, maka kita tidak akan bisa berhasil. Dan akhirnya saya membuat satu referensi, saya cari-cari, ternyata di international itu sudah ada ya, sudah ada yang menggunakan financial astrology. Katakan ada William Delbert Gann, kemudian even yang terkenal adalah JP Morgan. JP Morgan, oke. Mengeluarkan quote, billionaires don't use astrology, billionaires do. Nah, saya pikir ini apa gitu. Akhirnya saya pelajari lebih dalam, saya percaya dulu. Itu dimulai dari satu belief bahwa memang yang namanya siklus yang paling konsisten di alam semesta adalah siklus planet. Karena tidak mungkin matahari itu terlambat sedetik pun gitu ya. Nah, dengan adanya konsistensi ini, maka kita bisa menggunakannya untuk referensi di dalam investasi. Saya coba menggunakan statistik, mempelajari, ketemu, ternyata memang nih ada hubungan nih, siklus bulan dan kemudian harga saham, harga forex dan gold misalnya. Dan akhirnya saya telusuri, saya persimpel, bikin model percobaan ini sama kayak orang di lab gitu ya. Pakai cairan apa untuk nggak meledak aja gitu. Nah, akhirnya ketemu, oh ternyata IHSG saya ketemuin pertama di IHSG terlebih dahulu, kemudian di euro, di forex. Dalam satu malam itu modal 5.000 jadi 52.000 sekian itu dalam 2 hari. Itu saya cukup terperanjat, kaget dan agak shock gitu. Jadi kadang orang kalau nggak siap tuh tiba-tiba dapat keuntungan bisa shock gitu. Dari situ tanggal 18 Desember 2008. Jadi saya struggling, crash market tuh bulan 4, bulan 5 itu udah hancur. Market kita saya selama 6 bulan itu udah kayak orang linglung sebenarnya. Jadi mulai bangkit lagi di Desember 2008. 2009 saya masih trauma. Saya hanya
mengajar. Saya mengajar ini membagikan ilmu, dengan gitu saya healing myself. Sudah tidak gitu. trading lagi saat ini? Belum, baru mulai karena saya masih sangat takut sekali. Jadi mau tidak mau saya harus ngajar supaya memberikan satu confident. Orang lain bilang kenapa harus ngajar kalau bisa trading sendiri. Saya ngomong saya trauma gitu. Hanya dengan mengajar, mudah-mudahan Tuhan kasih kesempatan saya untuk recover. Ternyata benar, 2010 saya mulai recover. Mental saya setahun ya, kurang lebih 9 sampai 10 bulan saya recover, dan itulah perjalanan sampai akhirnya saya jadi analis ya, terus kemudian mulai saya jadikan PT Astronaci ini di 2010 Oktober tanggal 10 kita mulai buka sekuritas gitu. Di sini mulai ada perbaikan-perbaikan. Jadi mulai 2008 akhirnya sudah dipatenkan saat itu ya, juga, Pak? jadi 2009 kita udah mulai perkenalkan ke Indonesia. Kemudian akhirnya 2011 kita diliput Forbes, pertama kalinya Forbes dari New York telepon bahwa di Indonesia ada satu metode seperti ini, coba kita mau liput tapi kita dikasih challenge gitu sama wartawannya yang cerita, Anda harus membuat sebuah analisa bulan depan itu IHSG akan keberapa dan tanggal berapa. Wah, ini mengerikan sekali nih. Kalau saya salah harus tepat, ya? Kalau tidak akan terikot seumur hidup. Tapi memang ini bisa dikatakan kebetulan Tuhan kasih jalan ya. Dan akhirnya saya sebutkan tanggal 22 Juli 2011 indeks akan mencapai di 4.100, dan itu terjadi, itu ekstrim sekali. Padahal waktu itu indeks 3.800, naik 300 poin hanya dalam waktu 1 bulan. Dan itu ekstrim. Kemudian di tahun 2014 kita dapat Muri sebagai yang pertama menggunakan metode financial astrologi di dalam keuangan. Jadi itu yang menjadi satu perjalanan dari yang awalnya saya struggling, punya satu prinsip. Kalau orang lain hancur bisa berhasil, ada keluarga Salim ya, keluarga Jarum semua bisa berhasil, saya juga bisa. Karena sama-sama makan nasi gitu ibaratnya kan. Kita hidup di tanah air Indonesia ya, kita harus fight up. Tapi dengan metode Astronaci ini adakah kemungkinan sebenarnya meleset-meleset dari prediksi yang diperkirakan? Secara konsep itu udah perfect. Tetapi untuk mencari ramuan kepada satu market dan satu market ini pasti membutuhkan perbaikan. Kurang lebih sampai sekarang itu untuk IHSG 70% sampai 80% itu kita udah bisa time tanggal berapa dia naik turun. Bagaimana selebihnya? Oleh karena itu saya tidak bisa kerja sendiri. Astronaci membuka institut Chartered Astronaci Trader Certification setahun. Kita undang orang-orang yang memang mau mempelajari lebih dalam untuk diturunkan. Jadi memang ilmunya tidak hanya tertahan tidak boleh, karena pada saat nanti ya? saya ada apa-apa, saya meninggal, ilmu ini tidak diturunkan. Ini kan kebetulan hanya lewat saya. Otak saya ini hanya dipinjam gitu loh. Dulunya kan saya anak malas sekolah ya, dipinjam, terus kemudian dilewatkan saja. Maka ini saya harus bertanggung jawab, meneruskan gitu, mendidik sampai nanti akhirnya bisa menjadi besar. Oke, ini masih menarik sekali Pak Gema. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, Golden Access akan kembali berbincang dengan Bapak Gema Guyardi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Golden Access kali ini berbincang dengan Bapak Gema Guyardi. Beliau adalah founder dan presiden director dari PT Astronaci Internasional. Pak Gema, kita lanjutkan lagi. Kunci sukses dari seorang Gema Guyardi apa, Pak? Prinsipnya kita dikasih talenta, kembangkan talentanya, jangan bermalas-malasan, setiap hari belajar suatu hal baru sebelum matahari terbenam, itu prinsip saya. Jangan banyak tidur, lakukan sesuatu, buatlah waktu kita meninggal itu kita meninggalkan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara kita. Saya lahir 17 Agustus, ada nasionalismenya. Saya menyatakan bahwa pada saat saya tidak ada lagi, orang akan ingat saya sebagai peninggal, memberikan peninggalan kepada generasi penerus. Jadi prinsipnya gini, hidup saya sekarang saya tidak bisa nikmati, tetapi saya selalu berpikir bagaimana kehidupan saya ini nanti bisa berguna buat keturunan saya. Ya itulah manusia gitu. Kita menemukan sesuatu, Alpha Edison menemukan ya, Wright Brothers menemukan pesawat, tapi dia tidak sempat merasakan bisnis class atau first class. Generasi setelahnya, itu pun saya menyadari bahwa hidup saya bukan punya saya, tetapi Tuhan menempatkan the reason for being. Jadi memang diciptakan saya dengan diciptakan alasan ya? untuk dengan alasan buat orang banyak ya. Maybe itu yang harus saya terima. Saya kehilangan masa remaja saya tidak memiliki waktu bermain dengan banyak. Waktu saya muda saya atlet bulu tangkis, saya latihan tiap hari, ternyata gagal juga. Ya mungkin ini jalan saya harus healing orang, kemudian mendidik menjadi lebih baik dan seterusnya. Kalau melihat saat Gema Guyardi mengalami kebangkrutan, mental seperti apa yang dipersiapkan akhirnya bisa terus bertahan sehingga mencapai kesuksesan? Hanya satu, anugerah. Kasih karunia Tuhan untuk saya tidak jatuh, kasih karunia Tuhan orang tua aku mau support dengan lebih baik, dan Tuhan memberikan satu pemikiran bahwa kita masih bisa, selama Tuhan masih menolong kita, masih menyertai, kita harus go terus, tabrak terus. Karena memang kebanyakan orang yang sudah mengalami kebangkrutan justru menyerah di kemudian harinya. Tidak ada kata menyerah, dan prinsipnya adalah kita hidup untuk sesuatu, dan sesuatu itu hari ini kita belum bisa lihat.
Kalau kita tidak teruskan jalan, ternyata di depan tuh ternyata ada kabut, ada batang emas gitu. Kita kan merasa bersalah ya. Kita harus terus saja. Ya, kita tentu dengan perhitungan dan prinsipnya adalah untuk banyak orang. Terakhir, next project ke depannya. Next project, kita kembangkan Astronaci. Sekarang kita ada di beberapa negara. Harapannya bisa worldwide dan semua orang di Indonesia akan terbantu dengan adanya kami. Mudah-mudahan masyarakat juga menerima bahwa investasi di pasar modal ini ternyata bisa dihitung waktunya, dan Astronaci dengan tangan terbuka kita rangkul semuanya. Ayo kita gunakan untuk profit bersama. Dan prinsipnya siapapun yang ingin belajar pasar modal, you can come to Astronaci, dan banyak konten free yang bisa Anda pelajari, dan kita dengan senang hati mengundang Anda untuk belajar. Oke, memang semoga dengan adanya motivasi dari Pak Gema ini nanti muncul gema-gema berikutnya ya, Pak ya. Harus. Terima kasih banyak Bapak untuk informasi dan kehadirannya malam ini. Sukses terus untuk Anda. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Bapak Gema Guyardi. Semoga kisah dari beliau bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, khususnya untuk terjun di dunia pasar modal. Saya Kamarati pamit undur diri, sampai jumpa di episode Golden Access berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.